Aku pernah nonton. Terus dia juga nonton sama cowoknya ternyata. Sama si doinya. Di belakang aku. Kan. Itu santri zaman sekarang. Kalau dulu udah hilang itu. Halo warga langganan. Hari ini saya ada tamu yang spesial juga dari pesantren, teman-teman. Kenalin, Cece. Wah. Halo. Kalau di pesantren dipanggil siapa? Nina. Nina ya, Ustazah Nina. Ustazah Nina ini masih kuliah? Kuliah semester 5. Oh, masih kuliah semester 5 ya? Betul. Sekarang berarti umurnya 21 ya, bener ya? Kemudian di mana kuliahnya? Di Unusida. Unusida? Betul. Ambil jurusan apa di situ? PGSD. PGSD. Kalau boleh tahu pesantrennya namanya? Pondok Pesantren Raudatul Ulum Sidoarjo, Candi. Oh, Candi. Iya, betul. Itu punyainya siapa? Punyai Farida Romli. Oh, udah berapa tahun di situ kamu? 4 kayaknya. 4 tahun lah. Lama juga ya? Lumayan. Lumayan lama ya. Di situ pondok apa? Pondok salaf tapi modern juga. Tapi modern juga. Itu pondok sekaligus sekolah atau pondok aja itu? Jadi satu yayasan. Kan biasanya kalau salaf itu kan pondok-pondok aja. Betul. Nah itu pondok, emang di sana tuh banyak sekali pondok-pondok, macam-macam pondoknya. Cuman di situ ribetnya Raudatul Ulum, ada putra sama putri. Terus kalau sekolahnya ikut yayasan, yayasannya namanya Al Muawanah. Oh, Al Muawanah, kayak tahu itu yang pondoknya, yang sekolahnya ada masjidnya itu. Yang gede Masjid Al Khairum itu. Oh iya. Ikoniknya. Cece udah jadi santri di situ langsung ngajar atau sebelumnya ada? Aku kan SMA-nya di MAN nih Mas. Jadi SMA, habis lulus SMA karena hafalanku belum selesai, niatnya ngabdi. Ngabdi dapat setahun. Terus di sana tuh ada kayak program pelatihan sama praktik mengajar gitu. Jadinya setelah 1 tahun ngabdi itu aku ngajar. Berarti ngajarnya baru-baru ini? Dari 2022. Oh, dari 2022 pasca Covid berarti kan? Iya. Pasca Covid ya? Betul. Itu gimana ceritanya kok jadi pengajar itu? Jadi kan sebenarnya di pondok pesantren tuh ada pelatihan Yanbu'a, itu dari LMY. Jadi Lajnah Muraqabah Yanbu'a gitu. Ada pelatihan sama nyebutnya gak gitu biasanya, Yanbu'a. Yanbu'a. Betul. Nah, ada pelatihan terus yang santri-santri senior kan biasanya diikutkan gitu. Terus waktu itu aku kepilih di bagian angkatan atas. Angkatan atas itu maksudnya MTSMA, ngajarnya di sana gitu. Ya udah. Ini saya sama Ustazah kok tambah enggak helm pro jadi salah ini. Mas coba mas ganti. Oke, coba. Oke. Itu kan wah enak pantes rek. Oke, Ustazah. Yuk kita couple loh tuh. Iya. Jangan jadi janjian loh. Kemudian tapi dulu pernah kepikiran nggak kalau bakal jadi pengajar di pesantren? Jadi pengajar. Sejujurnya enggak. Soalnya jadi pengajar itu enggak masuk ke dalam list cita-cita aku gitu. Apa cita-citanya sebelum jadi ini? Aku tuh dulu pengennya jadi broadcaster atau reporter, pembawa acara. Oh, gantiin saya aja. Yang berhubungan sama media gitu. Aku senang ngomong, public speaking. Iya benar. Nah terus karena udah terlanjur ngabdi di pesantren, ada pelatihan ngajar, ada praktik mengajar juga, mau nggak mau kan nyemplung di dunia pendidikan, ngajar gitu. Selama-lama ya merasa klik, merasa nyaman. Apalagi ketika siswa atau santrinya yang aku ajar tuh udah paham, bisa nyampe gitulah apa metode yang aku ajarkan, terus hasilnya juga mereka bisa ngerjain sesuatu yang udah aku terapin gitu. Rasanya kayak ternyata sesuatu yang kita anggap sebagai kelemahan atau yang kita anggap bukan jalan malah jadi tempat kita tumbuh. Oh iya, malah nggak disangka-sangka ya kalau jadi pengajar di pesantren ya. Betul. Ngomongin pendidikan di pesantren, itu di Salaf itu terkenal dengan apa ya? Pendidikan VOC kan? VOC, yang kemarin viral itu yang Guru Madin. Guru Madin yang sampai ke denda 25 juta. Iya bener, itu kalau di kamu gimana? Kalau
menurut aku, pendapat Iya, aku. menurut kamu, Wis? Ya sebenarnya ada banyak sudut pandang ya. Kalau dari sudut pandang kita lihat di zaman sekarang, kita road to way ikut zaman, ya emang tidak diberlakukan sih nampar santrinya. Tapi dalam konteks kan dia kan murid diniyah ya, murid ngaji. Nah, kalau si gurunya tadi, beliau kan sudah tua, sudah sepuh. Iya benar. Nah, kalau sudah sepuh itu berarti beliau tuh menerapkan pendidikan yang lama gitu. Kita kan nggak jarang ya, orang tua kita kan dulu yang mungkin dari generasi milenial udah nggak asing sama digepuk sama apa menjalin gitu lah, dijiwit, nah sampai gitu. Dulu kalaupun sampai gosong gitu nggak ada laporan sampai ke polisi, nggak ada. Iya. Kalau lapor ke orang tua dulu malah ditambahin. Betul. Nah dulu sempet ngerasain nggak? Aku ngerasain, cuman yang nggak parah sih, nggak parah. Iya, tapi nggak lama itu kemudian pendidikan yang selaras dengan zaman. Sekarang kan disesuaikan sama undang-undang gitu kan, ada undang-undangnya. Nah mungkin karena bapak tersebut menerapkan di zaman yang sekarang emang nggak sesuai, tapi dendanya juga nggak sesuai, 25 juta menurut aku nggak sesuai. Iya sih, ya kebingungan hukum lah. Betul. Kalau di anaknya ada kepastian hukum, kalau di gurunya masih belum. Iya, tapi mungkin karena kita lihat zaman sekarang aja hukuman itu lebih ke ranah yang bermanfaat gitu. Kalau di pondok pesantrenku nggak ada, belum. Contoh. Kalau di sana takzirannya itu berhubungan dengan misal menghafal Quran gitu, menghafal nggak sampai 1 juz lah, berapa halaman gitu, sambil berdiri tapi sambil berdiri ya. Jadi ada, maksudnya ada faedahnya. Dulu gitu. namanya dipares itu. Dipares gitu. Iya, gitu. Tapi ngomongin ngaji nih, pernah nggak nemuin santri yang ngajinya itu enak banget? Tapi kalau bicara ngomong sama orang nih udah kayak seleb. ada. Jadi dia tuh temen sekaligus santri yang pernah aku ajar. Jadi mungkin karena orang tuanya tuh orang Sunda gitu, terus dia mondoknya di situ. Tapi emang udah kebiasaan bahasa Jawa. Dia juga menghafal Quran. Ngajinya bagus, makrotnya bagus, tajwidnya bagus, akademiknya juga oke. Cuman ketika dia ngobrol di luar konteks pelajaran agama, itu emang kayak bahasa yang dipakai kosakatanya tuh kosakata FYP gitu, kayak literally, bubuk, terus pakai bahasa besti. Nah, dia juga nggak jarang dulu nggak jarang kena takzir hukuman. Gara-gara kenapa? Bikin konten TikTok ikut-ikut kayak joget-joget, velocity. Nah. Iya. Tapi setelah itu dia pernah kepanggil ke dalam kan sekali gitu. Setelah itu malah bulan depannya dia jadi tim media. Jadi paham kan? Bisa melihat potensi. Betul. Jadi awalnya emang dia tuh skillnya, bakatnya ada di situ. Dialihkan ke hal yang positif. Jadi bagian media sekarang. Oke, mantap sekali itu. Itu yang benar, pendidikan yang benar, bukan yang malah dibully. Iya, betul. Nah kemudian pernah nggak gini, kalau pas lagi ngajar nih, punya cerita pas lagi nerangin serius-serius nih, ada muridmu yang ngelawak. Itu kamu gimana sikapmu? Kalau ikut ketawa? Tergantung situasi juga sih, tapi lebih sering ikut ketawa juga. Gimana ceritanya? Tapi kalau misal ini kan di tengah-tengah pelajaran, kalau di tengah-tengah pelajaran, kalau emang aku kan Gen Z nih, terus murid yang aku ajar tuh juga Gen Z, biasanya tuh jokesnya juga masuk gitu loh. Kadang ikut ketawa, tapi emang lihat situasi juga, lihat konteksnya juga. Kalau memang ini pelajarannya tuh benar-benar serius dan kita berusaha memaksimalkan pelajaran. Aku nggak seneng kalau ada cowok ya, terutama tuh cowok, biasanya tuh kayak ngebuka lawakan gitu sama teman-teman cowoknya tuh. Aku nggak terlalu suka sama orang kayak gitu. Terus aku berusaha disiplinin mereka. Tapi kalau emang konteksnya itu masih nyantai, maksudnya pembelajarannya itu nyantai, oke aja. Aku juga kadang ikut ketawa, ikut bercanda. Malah justru hal kayak gitu tuh bikin suasana kelas tuh jadi hangat gitu. Iya bener juga. Karena emang aku nggak suka pembelajaran yang tegang, yang serius banget gitu, nggak terlalu suka. Kamu tipe pengajar yang jadi teman curhat bisa fleksibel banget ya. Gen Z banget ya. Tapi ada ya, pernah dapat surat atau
kirimin hadiah gitu dari siswa-siswa ini? Pernah sih. Kalau hari guru kan emang biasanya ngasih hadiah atau surat gitu. Tapi kalau emang konteksnya surat buat sesuatu, Yes. curhatan atau macam-macam itu ada juga 1-2 orang. Ada pernah di dalam satu situasi itu ada menurut aku yang emang dia tuh dekat, berusaha dekat gitu loh. Terus lama-lama dia tuh cerita, aku loh udah jauhan sama si ini bu gitu. Terus jadi konteksnya tuh dia dijauhin sama doinya gitu. Terus ya kalau aku menyikapinya ya nggak apa-apa. Gimana gitu? Ya nggak apa-apa. Kan di pesantren. Ini kan kita bahas perasaan ya. Fitrahnya perempuan itu emang suka sama lawan jenis. Aku malah seneng kalau dia curhatnya normal kan, normal. Soalnya takutnya di beberapa pesantren tuh emang yang terlalu ketat itu malah bisa menjorok ke hal-hal yang negatif seperti adik kakaan yang berujung ke lesbi gitu. Oh, jadi ini ya apa jenenge penyimpangan ya? Jadi ada beberapa pesantren yang emang kayak misal santri putranya Meril, tahu nggak istilah Meril? Ini saya yang kudet kayaknya. Apa? Meril tuh cowok, santri cowok yang dia tuh rautnya cantik. Rautnya cantik. Oh, oke. Dan sering dibuat dibuat tokoh perempuan di dalam suatu acara gitu. Biasanya. Terus ya Meril tuh emang santri cowok yang cantik gitulah. Terus biasanya kan emang dibuat bahan lelucon antara cowok-cowok gitu. Oh, tambah ini perundungan. Itu kan larinya ke pembulian gitu. Pembulian, iya gitu. Ada di beberapa pesantren. Nah, aku malah seneng kalau misal dia curhatnya normal tentang lawan jenisnya, cuma nanti ya tugasku adalah mengarahkan dia ke hal yang positif. Misalnya, perasaan itu normal kok, tapi kamu kan masih sekolah gitu. Kamu juga harus tahu kodratmu sebagai seorang santri dan siswa, si pelajar, nggak boleh pacaran gitu. Tapi kalau bicara nasihat, orang yang nggak bisa dinasihatin termasuk orang yang jatuh cinta. Iya sih, batu banget. Batu banget kan. Tapi kalau santri bisa memahami kan? Bisa, insya Allah bisa. Santri lo ya. Kalau dia nggak memahami, nggak mau nurut nasihat, pasti kena hukuman kan ujung-ujungnya. Iya. Keren juga nih. Kalau kamu di sana jadi pengajar yang seperti apa untuk saat ini? Aku lebih ke aku bisa menempatkan diri sebagai pengajar kalau di sekolah, karena kan aku kalau di pondok masih mondok, itu kaitannya dengan aku masih dinia, masih dipanggil mbak. Aku juga jadi ketua pengurus mereka gitu. Jadi aku berusaha menempatkan diri kalau misal di pondok ya jadi kakak, jadi mbak yang perhatian sekaligus ibu. Kalau di sekolah aku jadi gurunya mereka gitu. Aku ya memberikan pelajaran. Jadi mereka juga harusnya bisa menempatkan sebutannya juga. Kalau misalnya di pondok manggilnya mbak. Kadang ya ada keceplosan kayak mbak gitu. Pas pelajaran itu. Pas pelajaran itu ya. Kalau di sekolah kan bu emang biasanya. Iya. Oh, bukan ustad? Enggak, ada ustadzah. Tergantung. Soalnya sekolahnya tuh nggak hanya santri. Atau antum yang minta? Enggak. Biar nggak kelihatan tua gitu kan. Dulu malah ada siswa yang pernah aku ajar. Itu umurnya cuman beda 1 tahun sama aku. Jadi manggilnya, dia nggak mau manggil bu, manggilnya tetap mbak. Cowok. Berarti kamu ini ya pengajar mulai setelah SMA langsung ngajar ya? Ada murid aku yang sekarang jadi adik tingkat di kampus. Iya. Enak juga ya punya jadi temen ya. Pernah nggak ada cerita ketika kamu main di luar, kemudian tiba-tiba ada santri ketemu gitu ya? Iya, ketemu santri. Aku pernah nonton sama teman aku juga, teman kuliah aku. Terus dia juga nonton sama cowoknya ternyata. Sama si doinya. Di belakang aku ngantri tiketnya. Terus dia tuh sebenarnya malu-malu. Cuman ya karena udah ke gap, aku juga udah lihat dia salim. Terus pacarnya juga gini. Iya. Itu santri zaman sekarang. Kalau dulu udah hilang itu. Entah siapa. Kayak dia juga malu sih, kayak bener-bener awkward gitu loh, canggung banget. Iya, canggung. Cuman ya tadi karena udah ke gap harus ya udah, dia juga nggak lupa sih, nggak lupa adabnya gitu. Temen aku tetap salim. Ya lucu-lucu juga ya santri ini.
Tapi di luaran sana yang nggak tahu gimana kehidupan santri itu memberikan stigma waspada. Oh. Karena berita baru-baru ini yang mengkhawatirkan anak-anak mereka. Betul. Itu ada yang mau disampaikan untuk mereka yang di luar pesantren. Tentang mengenai stigma masyarakat bahwa pesantren itu biasanya dianggap kuno, Yes. dianggap Ketertinggalan. betul kuno, terus juga kudet. Nah, di zaman sekarang pesantren malah dianggap sebagai tempat pembulian. Ada kan kasus pembulian, terus juga ada banyak kasus mengenai isu-isu pesantren yang dimana pengajarnya itu cabul dan macam-macam. Tapi buat orang tua yang takut banget mondokin anaknya atau takut santri-santri di sana, calon santri yang masih takut buat mondok, jangan takut karena nggak semua pesantren itu kayak gitu. Tempat pesantren itu nggak hanya tempat untuk belajar agama aja, tapi juga untuk pengembangan diri. Masih banyak sekali pesantren-pesantren yang bagus, yang jauh dari kata buruk seperti itu, dari stigma-stigma masyarakat. Seperti pondok saya, jangan lupa mondoknya di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Candi Sidoarjo. Oke, mantap. Tapi kalau kamu mengira di pesantrenku hanya ngaji saja, ya berarti kamu belum nyampe, bos. Belum nyampe. Cobain aja dulu. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.